杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, banyak anggota klan tulang yang masih menjilat mulutnya dan terlihat sangat bersemangat. Sekitar 10 mil jauhnya dari pulau, Yangke berhenti, dan orang-orang kuat dari 3 ras manusia, iblis, dan monster yang mengikutinya juga berhenti. Namun mata penasaran yang tak terhitung jumlahnya melihat ke sana. Bagaimanapun, hampir tidak ada orang yang datang ke sini, sehingga mereka tidak pernah melihat seperti apa klan tulang dengan mata kepala sendiri. Tapi sekarang, mereka tidak ada bedanya dengan manusia. Mereka memiliki daging dan darah yang membedakan hanyalah matanya. Warna hijau membuat orang bergidik dan aura haus darah dan gila yang terpancar dari tubuh orang-orang klan tulang juga membuat orang sangat tidak nyaman. Apakah ini klan tulang? Banyak orang bergumam. Bukan masalah besar. Saya pikir mereka semua punya 3 kepala dan 6 lengan. Tapi ternyata mereka hanya 1 kepala dan 2 tangan. Setelah mendengar kerumunan berteriak, tapi sepertinya mereka tidak menempatkan klan tulang di mata mereka. Tuan Sujiang, apa yang ingin Anda lakukan, katakan saja, dan kami semua mendengarkan perintah Anda sekarang. Zhang Yuan menatap ke depan. Energi iblisnya diam-diam melonjak, dan tubuhnya secara bertahap memancarkan aura berbahaya. Bagaimanapun, itu adalah ras yang dilawan oleh Dewa Iblis besar. Setelah ribuan tahun, Raja Iblis Zhang Yuan hendak melakukan hal yang sama. Dia tiba-tiba merasakan perasaan yang tak terlukiskan, dan diam-diam memutuskan untuk memusnahkan klan tulang demi Dewa Iblis besar. Dan kekacauan ini harus dibersihkan, sehingga reputasi Dewa Iblis tidak boleh ternoda. Saya akan memimpin, tolong jangan tidak sabar. Yangke berkata dengan tenang. Apakah Anda akan pergi? Zhang Yuan menoleh ke arahnya dengan heran. Lai Long dan banyak orang kuat dari umat manusia juga terlihat aneh. Sambil menggelengkan kepalanya perlahan, Zhang Yuan berkata, jangan katakan bahwa Anda meremehkan saya. Jika Anda benar-benar maju dengan kekuatan Anda pasti akan mati. Perintahkan saja kepada ketiga klan dan tidak perlu pergi ke sana sendiri. Bagaimanapun Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Yang Wuya tampak khawatir. Bagaimana kalau saya juga pergi ke sana bersama Anda? Tidak, karena saya ingin pergi sendiri. Saya punya alasan saya sendiri. Jadi Anda semua bisa menontonnya terlebih dulu, sampai saya memberikan perintah. Yang tersenyum, penuh percaya diri. Setelah mengatakan ini, Yangke langsung meluncur dengan kapal bintangnya, dan dengan kilatan cahaya biru dia sudah berada di atas kuil air. Di bawah, mata yang tak terhitung jumlahnya dari klan tulang menatapnya. Keluo mendengus dan berteriak. Ternyata itu Anda. Jelas, dia secara alami mengingat penampilan Yangke. Dia ditipu oleh Yangke terakhir kali, dan Keluo sangat marah. Dan dia diam-diam memutuskan, jika dia bisa menemukan Yangke di masa depan, dia akan menghancurkannya menjadi abu. Tapi dia tidak menyangka hari ini yang kami akan datang ke pintu sendirian. Jadi dia segera sangat gembira dan melambaikan tangannya dan berkata, tangkap dia, saya ingin kapal bintang di tangannya. Segera seorang anggota klan tulang yang telah mencapai kesucian tingkat kedua terbang. Sebelum ada yang bisa dia mendekat, energi jahat ganas yang dipancarkan tiba-tiba berubah bentuk menjadi binatang buas, dan dia membuka mulutnya untuk menggigit Yangke.
Binatang raksasa liar itu berukuran sangat besar dan merupakan spesies yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dan aura mengerikannya sepertinya mampu menelan langit dan bumi. Namun cahaya hijau berkedip-kedip dari kapal bintang dan Yangke dengan mudah menghindarinya. Segera kesadaran spiritual Yangke yang besar menyebar seperti air pasang, menembus ke setiap sudut pulau, meliputi setiap anggota klan tulang. Mata Keluo menyipit dan dia mencibir. Serangan kesadaran suci? Saat dia berbicara, kesadaran spiritual Keluo yang tidak kalah kuatnya dengan Yangke juga mengikuti sumber kesadaran spiritual Yangke dan menikamnya dengan keras, seperti pedang tajam yang tak terlihat lautan kesadaran Yangke. Kemudian sosok Yangke berhenti dan membeku di udara. Anda mencari kematian. Anda berani memamerkan serangan spiritual Anda di hadapan saya, dan Anda bahkan tidak tahu apa kekuatan Anda. Keluo mencibir. Di atas kuil air, Yangke yang mengendarai kapal bintang terdiam, seolah-olah dia telah dipenjara, tidak bisa bergerak, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ekspresi semua orang berubah drastis setelah melihat pandangan ini, yang membuat Leoniu berteriak. Sudah berakhir, anak itu telah dipukul. Cepat selamatkan dia. Sudah terlambat. Lelong berkata sambil menatap cepatnya. Orang kuat klan tulang mendekati Yangke. Baru saja Yangke menggunakan kekuatan harta rahasia untuk membuat orang kuat klan tulang yang diperintahkan untuk menangkapnya tidak mungkin mengejarnya. Tapi sekarang Yangke berhenti di tempat. Dan dia dengan cepat datang ke sisi Yangke dengan senyum ganas di wajahnya. Dia melulurkan tangan besar dengan cepat dan kuat mencubit leher Yangke, dan tidak ada yang meragukan bahwa dia bisa mematahkan leher Yangke. Sehingga banyak orang tidak tahan melihat adegan kejam itu, dan segera memalingkan muka, merasakan kesedihan pada Yangke karena dia akan mati sebelum meninggalkan pasukannya. Namun pada saat ini, ada sedikit panas di udara. Segera suara teredam meledak. Langit di atas seluruh kuil air berubah menjadi merah. Api aneh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Gugusan api itu sepertinya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Melesat ke bawah seperti meteor, membakar seluruh pulau dalam sekejap dan mengubah bumi menjadi bumi hangus. Mata hijau dari banyak anggota klan tulang tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dan mereka semua bergegas ke langit untuk menghindari kekuatan yang membakar. Bagaimanapun, apa yang paling mereka takuti adalah api, karena kekuatan yang menghanguskan dapat melenyapkan mereka sepenuhnya. Pada saat yang sama, Yangke yang seharusnya tidak dapat bergerak, seketika dia mendapatkan kembali kebebasannya, seolah-olah dia belum pernah dikendalikan sebelumnya. Kemudian Yangke menyaringnya pada orang kuat klan tulang yang mendekatinya, dan kemudian kembali sambil bergoyang. Anda bocah sialan, Anda ingin membuat saya takut sampai mati. Meng Wuya ketakutan untuk sementara waktu. Meskipun dia memiliki kepercayaan penuh pada Yangke, adegan tadi terlalu mendebarkan. Anda datang ke sana hanya untuk bermain yang mendebarkan, untuk menakut-nakuti mereka. Yang Yuan melirik Yangke dengan ekspresi sedikit tidak puas. Tentu saja tidak. Yangke tersenyum tipis. Tunggu saja. Menunggu apa? Yang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bertanya-tanya trik apa yang dia mainkan. Pada saat ini, semua orang tidak mengerti apa yang dilakukan Yangke, termasuk Keluo, pemimpin klan tulang. Meskipun mereka telah tertidur selama ribuan tahun, mereka telah bertarung melawan makhluk di benua ini sebelumnya. Tapi dia belum pernah melihat pemuda aneh seperti itu. Lagi pula, kekuatan kesadaran spiritual pihak lain tidak kalah dengan miliknya. Jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera apapun yang terjadi. Namun yang paling membingungkan Keluo adalah apa yang ingin Yangke lakukan. Apakah dia terbang ke sini khusus hanya untuk memamerkan kekuatan kesadaran spiritualnya yang tidak biasa? Namun, 10 napas kemudian, jeritan melengking tiba-tiba datang dari kelompok klan tulang. Saat teriakan ini keluar, reaksi berantai sepertinya terjadi di sisi klan tulang.
Jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu, terus-menerus. Mereka sepertinya mengalami kesakitan yang tak tertahankan. Mata hijau mereka gemetar, seluruh tubuh mereka mengejang, dan mereka terjatuh tak terkendali dari udara ke pulau, seperti tetesan air hujan dan tercebur ke laut. Dalam sekejap, 3.000 orang dari klan tulang kehilangan 5 hingga 600 orang. Apa yang terjadi? Keluo tiba-tiba berubah warna dan bertanya dengan tegas. Tuan, kami juga tidak tahu. Seorang anggota klan tulang menjawab dan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, orang-orang kuat dari 3 ras manusia, iblis, dan monster menyaksikan semua ini tanpa daya. Tetapi mereka juga bingung dan tidak begitu memahami situasinya. Namun mereka dengan tajam menemukan bahwa orang-orang klan tulang menjerit kesakitan dan jatuh ke laut dan ke pulau. Dan mereka semuanya adalah pejuang yang berada di Transcendent, yang memiliki kekuatan yang relatif rendah. Itu adalah serangan kesadaran spiritual. Salah satu orang kuat dari klan tulang yang telah mencapai alam suci tingkat pertama memiliki kulit pucat. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa di lautan kesadaran dan melaporkan. Serangan kesadaran spiritualnya bercampur dengan serangga tak dikenal. Mereka menggerogoti energi jiwa manusia. Serangga itu sangat kecil dan halus sehingga sulit untuk dideteksi. Saya juga diserang. Serangga pemakan jiwa? Ekspresi Keluo berubah drastis dan dia tiba-tiba teringat akan serangga aneh yang akan membuat makhluk hidup manapun menghindar. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di benua ini? Yang membuatnya semakin sulit dipercaya adalah bagaimana pemuda itu mampu mengendalikan serangga pemakan jiwa dan mencampurkan serangga aneh ini ke dalam serangan spiritualnya. Setelah suara itu menyebar ke 10 mil jauhnya, orang-orang kuat dari 3 ras manusia, iblis, dan monster memandang Yangke dengan heran, dengan sedikit keterkejutan di mata semua orang. Bagaimanapun, orang-orang seperti mereka secara alami telah mendengar tentang serangga pemakan jiwa sampai batas tertentu. Ini adalah serangga aneh kuno yang berspesialisasi dalam melahap kekuatan jiwa. Sekali terinfeksi oleh serangga aneh ini, jika kekuatannya tidak cukup, dia akan berakhir dengan kematian. Namun yang membuat mereka merasa aneh adalah serangga pemakan jiwa yang diciptakan oleh Yangke tampaknya lebih kuat dari rumor yang beredar. Karena menurut rumor yang beredar, selama kekuatannya mencapai alam suci, dia dapat menggunakan kekuatan kesadarannya untuk membunuh serangga ini. Tapi di sisi klan tulang, terlihat jelas bahwa orang yang mencapai alam suci telah diserang oleh serangga pemakan jiwa. Meskipun dia tidak jatuh, dia masih terlihat mengalami kesulitan dan untuk sementara tidak bisa bertarung. Apakah Anda benar-benar menciptakan serangga pemakan jiwa seperti yang mereka bicarakan? Emilia bertanya dan ragu. Iya, Duncan mengangguk. Saya membesarkannya dengan kekuatan kesadaran saya sendiri. Menggunakan kekuatan kesadaran Anda sendiri? Ekspresi Meng Wuya tidak bisa tidak berubah. Dia diam-diam mengagumi keberanian Yangke dan menganggapnya luar biasa. Pantas saja Anda mengatakan bahwa anggota klan tulang yang berada di alam transenden dipercayakan kepada Anda. Ternyata memang begitu. Bilong tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan aneh dari serangga pemakan jiwa sungguh mengerikan. Itu adalah sebuah kekuatan yang dapat dengan mudah menghancurkan suatu ras. Memikirkan hal ini, lapisan keringat dingin muncul di punggung Lelong, Zhang Yuan, dan yang lainnya. Dan angin sepoi-sepoi bertiup membuat mereka sejuk. Mereka diam-diam senang karena telah mengatur hubungan mereka dengan Yangke dan tidak berbalik melawannya. Jika mereka benar-benar berbalik melawannya, hanya dengan kekuatan serangga pemakan jiwa itu, dia akan mampu mengalahkan 2 klan iblis dan monster sendirian, dan membunuh mereka semua. Meskipun orang kuat yang telah masuki alam suci tidak perlu takut, namun berapa banyak dari kedua klan tersebut yang telah masuki alam suci? Sebagian besar anggota klan berada di bawah alam suci, dan mereka pasti akan mati jika terkontaminasi oleh serangga kuno aneh itu.
Pada saat yang sama, banyak orang kuat di umat manusia juga memperhatikan hal ini, dan pandangan mereka terhadap Yang Ke akhirnya menjadi berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah mereka ingin melihatnya lagi. Diam-diam memikirkan apakah mereka harus memiliki hubungan yang harmonis dengan Tanah Suci 9 Surga. Ini adalah pertempuran pertama yang terselesaikan dengan baik. Chu Lingxiu tersenyum sepenuh hati. Sekarang Anda telah melenyapkan ratusan klan tulang sekaligus. Saya pikir mereka ditakdirkan untuk dimusnahkan. Jika mereka cukup pintar, mereka tidak akan duduk diam dan menunggu untuk dibunuh. Yang Ke merutkan kening dan melihat ke sana. Pikirannya berubah dengan cepat. Meskipun dia bergegas dan mengejutkan klan tulang, jika memang ada jarak dekat, dia akan bisa menggunakan serangga pemakan jiwa. Karena serangga kecil itu hanya mengikuti naluri mereka dan melahap energi jiwa. Jika mereka menyebar dalam jarak dekat, kemungkinan besar mereka akan melukai orangnya sendiri secara tidak sengaja. Jadi Yang Ke sekarang berharap klan tulang tetap diam. Setelah serangga pemakan jiwa diberi cukup waktu, mereka dapat membunuh semua anggota klan tulang yang telah memasuki alam transenden. Pada saat itu akan ada kurang dari 100 anggota klan tulang yang tersisa, yang berada di alam suci. Dan dengan barisan 3 klan manusia, iblis dan monster, mereka dapat dengan mudah melahapnya. Karena dalam waktu kurang dari 30 nafas, 5 atau 600 anggota klan tulang yang jatuh ke laut dan tanah semuanya mati. Bahkan ras aneh seperti klan tulang akan tetap mati jika jiwa mereka dilahap. Dengan banyaknya anggota klan yang tiba-tiba mati, mata hijau Keluo tampak memerah karena marah. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, dan kabut darah tebal tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan menyapu seluruh pulau. Kabut darah tidak hanya bercampur dengan kekuatannya sendiri, tetapi juga serangan spiritual yang kuat. Dalam sekejap, Yang Ke merasa serangga pemakan jiwa yang dia pelihara selama bertahun-tahun telah mati dan terluka, yang membuat ekspresinya berubah drastis. Dan dia dengan cepat memanggil kembali serangga pemakan jiwa yang tersisa. Namun, 2.000 atau lebih anggota klan tulang yang tersisa memandangnya dengan kebencian yang mendalam di mata mereka. Bahkan daya tarik yang sangat besar menyebar dari tubuh mereka dan menyebar ke segala arah. Tubuh berdaging anggota klan tulang yang baru saja mati menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan daging serta darah berubah menjadi aliran energi yang disuntikkan ke anggota klan yang masih hidup, sehingga meningkatkan kekuatan mereka. Dalam waktu singkat, 5 atau 600 klan tulang yang mati semuanya berubah menjadi genangan bubuk dan menghilang sepenuhnya. Melihat itu, Yang Ke merasa ngeri dan terharu. Apakah mereka masih bisa melakukan ini? Orang-orang kuat dari 3 klan manusia, monster, dan iblis juga mengubah warna mereka. Jika demikian, semakin banyak orang yang mati, semakin besar pula keuntungan yang bisa mereka peroleh. Baik itu kematian anggota klannya atau kematian musuhnya, mereka dapat menyerap esensi daging dan darah dan memperkuat diri mereka sendiri. Dan Yang Ke tiba-tiba menyadari hal ini, dan hatinya gemetar. Jelas sekali bahwa ini adalah pertempuran yang sangat sulit. Mereka datang! Teriak Meng Huya. Ayo bertarung! Yang Ke menyipitkan matanya dan memperingatkan dengan keras. Ingat, mereka sama sekali tidak peduli dengan luka biasa. Bahkan jika mereka ditusuk pada posisi fatal, mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Adapun metode untuk membunuh mereka adalah dengan membongkarnya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian, atau membakarnya menjadi abu. Yang Ke sudah memberitahu semua orang tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ini ketika dia datang. Sesaat sebelum perang dimulai, dia tidak lupa untuk memperingatkannya lagi. Saya mengerti, saya akan membiarkan mereka melihat apa yang bisa saya lakukan. Di sisi lain pulau, 2 hingga 3.000 anggota klan tulang terbang ke arah mereka secara misterius dan diam-diam. Setiap anggota memasang ekspresi garang di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak takut mati sama sekali. 3 klan manusia, monster, dan iblis masih berdiri diam. Namun kekuatan di tubuh ribuan orang diam-diam berkumpul dan bisa meledak kapan saja.
Sekarang, jarak 10 mil dengan cepat menyempit. Ketika klan tulang itu melaju setengah mil jauhnya, banyak orang kuat akhirnya mulai bergerak. Aliran energi suci dan iblis murni meledak. Harta rahasia berwarna-warni dikorbankan, dan kekuatan berbagai sinar harta rahasia muncul di udara yang membuat langit bersinar terang. Semburan cahaya yang tiba-tiba menyapu seluruh dunia, membuat dunia berdengung dan bergetar dalam sekejap, seolah-olah akan terkoyak. Bentuk dari harta rahasia itu sangat aneh dan mempesona, sehingga lebih dari 2.000 anggota klan tulang membuka mulut mereka dan meraung keras. Kekuatan tak kasat mata menarik air laut ke bawah, menyebabkan ombak naik ke langit, sama spektakulernya dengan naga laut. Mereka menghadapi putaran pertama serangan 3 ras manusia, monster dan iblis. Langit dan bumi berubah warna, dan tsunami bergulung dengan liar di bawah kekuatan harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga prajurit klan tulang yang dihancurkan tidak ada tulang yang tersisa. Namun semakin banyak sosok klan tulang yang muncul secara padat dari balik gelombang yang meninggi, bergegas menuju prajurit 3 ras tanpa takut mati. Mereka mengandalkan penghalang laut dan kematian ratusan anggota klan untuk memblokir serangan harta karun rahasia. Ketika pertempuran akan segera terjadi. Ketika 2 atau 3.000 klan tulang menyerbu, pasukan koalisi Yangke langsung dipisahkan dan harus membentuk formasi terpisah. Dan klan tulang juga mengetahui bahwa pertempuran hari ini akan menentukan tren seluruh benua. Jika mereka dikalahkan, mereka pasti akan diusir dan dimusnahkan. Dan mereka tidak lagi dapat mempertahankan jejak garis keturunan mereka, seperti yang mereka lakukan ribuan tahun yang lalu. Tapi jika mereka menang, mereka bisa memperbudak seluruh benua tanpa rasa khawatir. Jadi Keluo ingin mencobanya dan mencurahkan seluruh upaya klannya, terlepas dari kerugiannya sendiri. Segera, raungan dan jeritan tajam bergema di langit dalam sekejap dan tidak dapat terdengar tanpa henti. Orang-orang terus berjatuhan dari langit dan darah mereka bermekaran seperti bunga yang paling indah. Klan tulang memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, bahkan jika mereka tertangkap basah oleh Yangke dengan serangga pemakan jiwa. Mereka masih memiliki orang 2 atau 3 lagi, lebih banyak daripada 3 orang kuat dari pasukan koalisi Yangke. Namun mereka tidak takut dengan luka biasa, bahkan jika jantung atau kepala mereka ditusuk. Luka tersebut dapat pulih dengan cepat di bawah daging dan darah yang menggeliat. Selama tulang yang menjadi landasan kelangsungan hidup mereka tidak rusak, mereka abadi. Namun mereka tidak memiliki harta rahasia. Mungkin ribuan tahun yang lalu, mereka memiliki harta rahasia ketika mereka menginjakkan kaki di benua Tongsuan. Tetapi ribuan tahun kemudian, tanpa kehangatan daging dan darah dan kekuatan, harta rahasia mereka telah berubah menjadi bubuk dan tidak dapat digunakan lagi. Jadi mereka hanya bisa mempertarung dengan kekuatannya sendiri. Adapun 3 koalisi 3 klan, setiap orang memiliki beberapa harta rahasia berkualitas baik di tangan mereka, baik menyerang maupun bertahan. Jadi mereka tidak sebaik koalisi yang 3 klan, bahkan dalam hal jumlah orang kuat yang telah masuki alam suci. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga ketika pertempuran untuk menentukan pola masa depan seluruh benua pecah, mereka menemui jalan buntu dalam waktu singkat. Anggota klan tulang dengan cepat dibunuh. Satu demi satu, tulang mereka patah, tubuh mereka dibakar, dan mereka binasa dengan jeritan yang melengking. Tapi ketiga klan juga mengalami kerugian. Namun dibandingkan dengan suku tulang, dan jumlah korban yang hilang niscaya jauh lebih kecil. Sekarang, orang-orang kuat dari semua sisi memamerkan kekuatan magis mereka dan metode mereka yang tidak ada habisnya. Awan tinta tebal seolah diwarnai hitam oleh tinta, menyelimuti langit seperti tirai tebal, yang membuat tak satu pun sinar matahari yang terik mampu menembus awan hitam ini, dan seluruh permukaan laut pun tertutup. Langit dan bumi gelap, awan hitam menekan di atasnya, seperti gunung yang runtuh dan tekanan seperti longsoran salju yang turun dari langit. Dan langsung menekan hati dan tubuh anggota klan tulang, membuat langkah mereka berat dan menyulitkan untuk bergerak.
Di bawah awan tinta, Zhang Yuan memimpin banyak orang kuat dari klan iblis untuk membentuk kekuatannya sendiri yang kuat. Ketika awan tinta terbentuk, Zhang Yuan memimpin serangan. Kemudian bola energi hitam pekat yang besar meluncur turun dari awan tinta, menghantam kerumunan klan tulang seperti batu yang jatuh. Masing-masing bola energi ini berwarna hitam seperti tinta dengan riak yang melonjak di dalamnya dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ketika bola energi hitam pekat ini menghantam kerumunan klan tulang, bola cahaya hitam pekat itu tiba-tiba meledak dan riak-riak itu langsung menyapu tubuh kerangka klan tulang yang menyebabkan air laut seolah-olah terbelah dan terbentuklah jurang-jurang besar di permukaan laut. Bahkan pulau kuil air yang jaraknya 10 mil tidak dapat menahan serangan misterius tersebut. Pulau itu runtuh dalam sekejap, dan bangunan-bangunan di pulau itu kewalahan dan runtuh satu demi satu. Dengan suara klik, anggota klan tulang yang tak terhitung jumlahnya yang terkena riak berubah menjadi potongan daging cincang di saat berikutnya, seolah-olah mereka telah dipotong dengan pisau tajam. Dan anggota klan tulang yang berada di alam transenden tidak bisa menahan serangan seperti itu. Bahkan, orang-orang kuat dari klan tulang yang memasuki alam suci terluka parah dalam sekejap dan hampir terpotong-potong. Jika mereka tidak melarikan diri dengan cepat, mereka akan mendapatkan hasil yang sama. Setelah menyadari tirani Yang Zuan, sepasang mata hijau dipenuhi ketakutan yang mendalam. Adapun keempat jenderal iblis, mereka mengikuti Yang Zuan dari dekat. Masing-masing tampak ganas, dan aura iblis melonjak ke langit. Mereka bergegas ke kerumunan klan tulang seperti orang gila dan membunuh secara sembarangan. Namun Meng Huya bertarung sendirian. Tangannya menarik kekosongan dengan posturnya yang liar dan momentum menakjubkan terpusat pada dirinya. Tiba-tiba menyebar ke semua sisi. Sehingga tidak ada anggota klan tulang yang berani mendekatinya. Karena mereka menyadari tirani auranya dan menjauh satu sama lain. Selama tarikan, untaian energi yang tidak dapat dijelaskan berkumpul di sekelilingnya. Secara bertahap berubah menjadi tubuh binatang raksasa liar yang sangat besar. Berdiri tegak di langit dan masing-masing tampak sangat sunyi. Mereka sepertinya terbangun dari beban dan saat mereka membuka mata, aura seperti bencana datang secara bersamaan yang membuat langit dan bumi bergetar. Sekarang, total ada 8 binatang buas, termasuk yang berlari di tanah, terbang di langit, dan bahkan berenang di laut. Mereka mengembun menjadi substansi, seperti monster hidup, menyerbu ke dalam kerumunan klan tulang. Membuka mulut mereka untuk melahap setiap klan tulang tanpa mengutahkan tulang mereka. Culing Xiu, Zhang Yang, dan 4 orang lainnya secara akurat menemukan orang kuat klan tulang yang telah masuki kesucian tingkat ketiga di medan perang. Adapun naga guntur api merah, banteng ilahi pemecah bumi, dan piton Gyo es. 3 master klan monster tidak lagi mempertahankan kekuatan mereka dan berubah menjadi tubuh asli mereka satu demi satu. Memimpin klan monster yang kuat mengamuk. Segera naga guntur api merah memuntahkan gelombang api panas dari mulutnya. Kemanapun dia melewati kerumunan klan tulang, meleleh satu demi satu dan berubah menjadi abu. Bahkan ada busur listrik di sekujur tubuhnya, dan sambaran petir lebih tebal daripada sesosok tubuh manusia dikeluarkan dari langit olehnya. Ia dibangkitkan dari atas dengan kekuatan tak terbatas dan jatuh ke tulang-tulang kuat dari klan tulang, yang membuat seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka terbunuh tanpa perlawanan apapun. Kemanapun banteng suci pemecah bumi lewat, bumi retak, dan retakan sedalam ratusan kaki muncul dengan aneh. Dari retakan tersebut, aura bumi yang sangat kaya terpancar, seperti pusaran air besar, menarik klan tulang dan menarik mereka menjauh tersedot ke dalam retakan. Dan retakan tersebut segera menutup, menekannya menjadi terang. Seluruh tubuh piton Gyo es seperti batu giok putih kristal, yang sangat indah dan pertahanan fisiknya sangat kuat. Serangan klan tulang menghantamnya hanya memercikkan sedikit percikan dan tidak dapat melukainya sama sekali.
Ekor ular piton itu terayun dan tidak ada ras tulang yang dapat menahan kekuatan pukulannya. Daging dan darah berterbangan kemana-mana dan tulang-tulangnya hancur. Di antara klan iblis kuno, sosok Lirong tiba-tiba berubah. Tangan gioknya terulur dan dia merenggut nyawa orang-orang klan tulang dengan gerakan yang elegan. Han Fei terbungkus dalam udara dingin dan melayang di medan perang. Kemanapun dia lewat, tanah berubah menjadi tanah beku, dan es serta salju berjatuhan dari langit. Bunga es yang indah terbentuk di dada orang-orang klan tulang, membekukannya menjadi patung es, kemudian meledak. Di antara 3 klan manusia, monster dan iblis, tidak ada satupun yang kuat yang menyembunyikan kecanggungan mereka pada saat ini. Mereka semua menunjukkan kekuatan magis mereka dan mencoba yang terbaik. Terlepas dari kerugian mereka sendiri, mereka hanya ingin membunuh pengunjung asing secepat mungkin. Mereka tertular oleh kesombongan dan keberanian Yang Ke dalam menerobos formasi musuh sendirian. Yang Ke hanya berada di alam transenden tingkat ketiga, tetapi dia bisa menembus 3.000 anggota klan tulang sendirian dan membunuh ratusan musuh dalam sekejap. Jadi mereka menolak menunjukkan kelemahan. Sebelum berangkat, Yang Ke ditunjuk oleh 3 klan untuk memberi perintah, tetapi dia tidak akan mendikte orang lain, juga tidak ingin melakukannya. Jadi dia tidak menggunakan kata-kata, namun menggunakan tindakan praktis untuk menggugah semangat juang ketiga klan tersebut. Biarkan mereka untuk sementara meninggalkan batasan ras dan bekerja sama mencari jalan keluar bagi benua ini. Oleh karena itu, semua orang berjuang keras, tidak terkecuali Yang Ke. Level alam transenden tingkat ketiga benar-benar terlalu kecil dalam jarak dekat. Masing-masing klan tulang berada di alam transenden. Dia sangat kesulitan untuk dihadapi kurang dari 10 musuh. Sehingga sedikit ketidaksabaran muncul di hatinya. Dan Yang Ke dengan cepat memadatkan esensi panas di tubuhnya. Kemudian pola naga emas di punggungnya bergerak dalam posisi tidak terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah telah diberi kehidupan, berkeliaran di sekujur tubuhnya. Saat berikutnya, cahaya kemasan menyilaukan muncul dari pola naga emas, bersinar di mata semua orang. Pada saat yang sama, aura agung setebal substansi meledak. Segera raungan naga bernada tinggi terdengar seperti pedang tajam yang menembus langit, bergema di seluruh dunia, dan seekor naga emas besar tiba-tiba naik ke langit dari suatu tempat di medan perang. Naga emas itu seperti sinar matahari yang bersinar. Kekuatannya yang terik mengumpulkan dan membakar kerumunan anggota klan tulang yang berada di dekatnya. Dalam sekejap mata, 4 atau 5 anggota klan tulang alam transenden dibakar menjadi abu. Kekuatan Kaisar Naga. Chenzo, penguasa Istana Naga dan Ponik, berhenti bernafas dan menatap kosong ke arah naga emas yang terbang di udara, membunuh klan tulang secara sembarangan, dan dia berteriak dengan suara rendah. Kekuatan Kaisar Naga muncul kembali. Beberapa tahun yang lalu, Chenzo masih mengingat pemandangan yang familiar ini. Hari itu terjadi invasi besar-besaran dari surga Gua Yohan, dekat Istana Naga dan Ponik dengan mudah, dan menyelamatkan nyawa mereka. Hari ini, di medan perang melawan pengunjung asing, kekuatan Raja Naga muncul kembali. Xiaoling! Setelah bersemangat, Chengzhou tiba-tiba berteriak marah dengan wajah tegas. Tuan! Penatua Xiaoling yang bertarung bersamanya di dekat Chengzhou bergegas mendekat. Apakah Sun Yu ada di sini? Chengzhou bertanya dengan nada mendesak. Tidak, Tuan Raja Naga tidak cukup kuat dan tidak datang kali ini. Lalu, apa yang terjadi? Chengzhou memandang naga emas besar itu dengan heran. Baginya, Sun Yu adalah Kaisar Naga dari Istana Naga dan Ponik. Jika dia tidak datang, bagaimana kayangan Kaisar Naga bisa muncul di sini? Jadi dia bingung dan tidak bisa memahaminya. Nafas naga sejati! Di saat yang sama, Master Naga Api Guntur Merah juga tidak bisa menahan diri untuk menghentikan gerakan tangannya, menatap naga emas itu dan berseru kaget. Dia juga seekor naga saat ini, tetapi dia adalah naga guntur api merah.
Dibandingkan dengan naga emas itu, ukuran dan kemurnian energi monsternya jauh tertinggal. Karena naga emas itu memancarkan aura yang paling murni dari Raja Iblis. Jadi untuk sesaat, Lei Long juga diliputi emosi. Dia sepertinya tidak pernah menyangka bahwa dia masih bisa merasakan aura seperti itu di dunia saat ini. Bahkan Banteng Suci Pembela Bumi dan Piton Gyo Es tampak serius, dan mata mereka yang memandang naga emas menjadi penuh hormat dan kerinduan. Pada saat ini, banyak monster kuat dari klan monster berubah menjadi tubuh mereka sendiri, melolong dan menimbulkan kekacauan di antara klan tulang, seperti orang gila. Aura naga asli membuat seluruh klan monster menjadi bersemangat secara emosional. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.